Shalom, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami sekalian ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan dan dapat mewujud nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 7 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus sudah sering mengalami berbagai macam penganiayaan dan juga hambatan. Hal yang sama juga terjadi ketika ia memberitakan Injil di kota Tesalonika. Meskipun ada hambatan dan tantangan yang berat, tetapi dengan anugerah Tuhan, Paulus tetap berani datang untuk memberitakan Injil ke Tesalonika. Saudara, kedatangannya tidaklah sia-sia, karena Injil yang diberitakannya bersemi di hati jemaat Tesalonika. Pertanyaannya, mengapa mereka menyambut Injil yang Paulus beritakan? Jawabannya adalah karena Paulus memberitakan Injil dengan maksud yang murni, tanpa tipu daya dan motivasi yang tersembunyi. Paulus sangat menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Ia memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan pujian dan mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik jemaat di Tesalonika maupun Tuhan tahu dan menjadi saksinya bahwa Paulus memberitakan Injil dengan motivasi yang benar, dan ia memberitakan Injil, melayani, dan juga mengajar dengan penuh kasih dan keramahan, serta rela berbagi hidup dengan jemaat di Tesalonika, seperti kasih seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Saudara, dalam hal ini, Paulus telah memberikan teladan dengan berusaha dan berjerih lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan para rekan kerjanya, supaya dalam memberitakan Injil mereka tidak menjadi beban bagi jemaat. Selain itu, Paulus juga bagaikan seorang bapa yang tegas dan penuh dengan disiplin terhadap anak-anaknya. Ia menasehati dan menguatkan mereka secara pribadi di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ia mendorong mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah memanggil mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan kemuliaannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita perlu untuk menyadari bahwa kita dapat melayani, dapat bekerja, bahkan dapat hidup saat ini itu semata-mata karena Tuhan yang sudah mempercayakan apa yang menurutnya baik dalam kehidupan kita.
baik dalam tugas pelayanan ataupun juga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu, entah kita melayani ataupun kita bekerja dan juga menjalani hidup kita, haruslah didasarkan dengan hati, dengan motivasi yang benar, dan bukan hanya untuk semata-mata mencari pujian ataupun mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sebab apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, seharusnya itu membuat kita menjadi berkat untuk semua orang. Karena itu jelaslah apa yang firman Tuhan mau katakan kepada kita saat ini. Bahwa dengan teladan Rasul Paulus dalam pelayanannya, ia menunjukkan perjuangan dengan tekad yang luar biasa. Walaupun ia menghadapi tantangan dan kesulitan, tetapi itu akan membuahkan hasil karena ia melakukan semuanya itu dengan tulus, dengan hati yang murni, tanpa ada motivasi-motivasi yang buruk di belakangnya. Tetapi hatinya jelas terarah kepada Tuhan. Apa yang ia lakukan, pelayanannya semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, dalam kehidupan kita saat ini, dengan berbagai macam talenta kita atau pekerjaan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan menjadikan hidup kita, talenta kita menjadi alat di tangan Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi semua orang. Berkat bukan hanya soal tentang materi, tetapi juga tentang dukungan atau pertolongan yang lain. Karena itu, mari kita saat ini saudara, agar kita dapat menjadikan diri kita alat pula di tangan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kelebihan kita dapat maksimalkan agar terus diberkati oleh Tuhan, tetapi harus dengan hati yang murni. Dan kita pun wajib bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, semuanya sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin saudara saat ini banyak orang di luar sana yang tidak merasakan kenyamanan atau apa yang saudari saat ini rasakan. Karena itu bersyukurlah, hidup kita itu pun juga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa untuk bersyukur, bersihkanlah hati kita dengan motivasi yang murni, lakukanlah pekerjaan kita dengan baik, lakukanlah pelayanan kita dengan tulus, karena semuanya itu berharga di mata Tuhan dan apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu itu memberikan kami kekuatan, meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, dan hidup kami senantiasa dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menaikkan seru doa kami kepada kami secara pribadi, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa dapat menyertai dan memberkati kami dalam setiap keadaan kami, dalam suka atau dalam duka, dalam sehat atau dalam sakit. Dalam apapun juga yang kami alami, kami percaya Tuhan akan senantiasa terus menjaga dan melindungi kami, karena kami adalah milik Tuhan, karena kami adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga oleh karena itu kami percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggal diam dan akan selalu ada dalam setiap keadaan kami, baik dalam kekuatan kami, bahkan dalam kelemahan kami. Bahkan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan,
Biarlah Engkau senantiasa terus menjaga dan melindungi kami, sehingga kiranya kami boleh dihindarkan, diluputkan dari pandemi ini. Agar biarlah senantiasa Tuhan, kami dapat bekerja, kami dapat beraktivitas, kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan talenta yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, setiap pergumulan kami, harapan kami, doa kami kepada Tuhan tidak ada satupun yang tertutup di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah senantiasa hidup kami boleh sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di Makunjung. Bahkan para pelayan Tuhan yang ada di sana, pendeta, penatua, diakon, bahkan semua orang yang turut terlibat dalam pelayanan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati jemaat Tuhan yang ada di sana, sehingga setiap mereka boleh dipakai dan menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara iman dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan mereka, karena mereka adalah kepunyaan Tuhan. Dalam pergumulan mereka di dalam jemaat, Tuhan pun juga senantiasa turut membantu, turut ada dan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan, tetapi senantiasa terus berpengharapan karena Tuhan ada di sisi mereka. Biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan dalam setiap kesulitan yang boleh mereka alami, dalam setiap pergumulan yang boleh mereka hadapi, mereka tetap berpegang teguh dengan iman dan pengharapan mereka setia dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap harapan kami, doa kami, yang tidak mampu kami katakan satu persatu. Tapi Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami berpegang dengan iman pengharapan kami bahwa hidup kami sudah Tuhan rancangkan menurut rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hari-hari kami di dalam pengasihan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, kami serahkan setiap apa yang ada dalam hati pikiran kami, biarlah Tuhan menjadikan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri doa kami sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.